Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Madudin. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika UAD kelas H dengan NIM 2018447. Saya akan menerangkan materi 8 sampai materi 11. Dengan mulai dari materi 8 yaitu JavaScript lanjutan. Kemudian materi ke-9 PHP awal, materi ke-10 front pada PHP, materi ke-11 array dan function pada PHP. Materi ke-8 JavaScript lanjutan. Pertama, percabangan pada JavaScript. Dalam percabangan pada JavaScript, kita dapat menggunakan percabangan if, percabangan if else, dan percabangan swift case. Pada percabangan if, sintaksnya sebagai berikut, kemudian digunakan untuk pemilihan suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan dijalankan pada blok kode. Jika tidak terpenuhi, maka akan langsung selesai. Kemudian jika percabangan if else digunakan untuk pemilihan suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka dijalankan pada blok kode pada if. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan blok kode pada else. Kemudian percabangan swift case digunakan untuk membaca value dari variabel, kemudian memilih case mana yang sesuai dengan value tersebut. Kemudian default digunakan seperti halnya pada else. Perulangan pada JavaScript. Dalam perulangan JavaScript kita dapat menggunakan perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Perulangan for sintaksnya sebagai berikut, yang isi dalam kurungnya ada inisialisasi, kondisi, dan counter atau kenaikan atau penurunan. Kemudian blok kode. Perulangan while sintaksnya sebagai berikut, dan perulangan do while sintaksnya sebagai berikut. Next, PHP awal. Pertama, konsep server side. Pengertian konsep program server side yaitu server side programming atau server side scripting. Teknologi scripting atau pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Contohnya ASP atau Active Server Page, kemudian Cloud Fusion, kemudian JSP atau Java Server Page, kemudian PIRL, kemudian Python, dan juga PHP, dan masih banyak lagi. Pengantar PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibantu dalam HTML yang dijalankan di sisi server head, menandai bagaimana header bermain HTML. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. Jadi menandai
awal dan akhir isi dari dokumen. PHP pertama kali dibuat oleh Erasmus Hardor pada tahun 1994. Sintaks PHP dapat ditulis dalam sintaks berikut. Kemudian cetak kalimat pada PHP. Cetak kalimat pada PHP kita menggunakan yaitu echo dan selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian penamaan variabel diawali dengan tanda $. If else pada PHP sintaksnya sebagai berikut. Kalau pada PHP sintaksnya juga sebagai berikut. Yang materi ke-10 form pada PHP. Pemrosesan form. Cara pertama, proses penggunaan form dilakukan di halaman yang sama dengan form inputan menggunakan metode post atau get. Jika proses penanganan form berada di satu halaman yang sama, maka value atribut action pada tag form tidak perlu diisi atau dikosongkan. Integrasi script HTML dan PHP terpisah, namun dalam satu file PHP. Atribut action boleh dikosongkan. Sintaksnya sebagai berikut. Pemrosesan form cara kedua yaitu memisahkan antara form dan proses dalam file yang berbeda. Menggunakan metode post atau get, proses pengolahan form dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Atribut action harus disertakan path atau file yang akan memprosesnya. Stepnya sebagai berikut. Form input pada PHP. Form input pada form HTML terdapat inputan dengan type text, radio, combo box, checkbox, dan text area. Kemudian form input tersebut berfungsi untuk menangkap inputan dari input type pada HTML, yaitu text, radio, combo box, checkbox, dan text area. Sintaks untuk inputan tersebut semuanya sama, yaitu $_post atau $get, kemudian kurung siku, ketik 1, nama pada inputan. Sintaksnya sebagai berikut. Materi ke-11 yaitu array dan fungsi. Yang pertama, struktur array. Deklarasi array yaitu dengan nama variabel, kemudian sama dengan array, kemudian dalam kurung data-datanya. Kemudian untuk mencetak struktur array, sintaksnya sebagai berikut. Kemudian untuk mencetak array, sintaksnya juga sebagai berikut.
Yang kedua, sorting array. Fungsi pengurutan array itu ada rsort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending atau dari besar ke kecil. Kemudian assort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara ascending dari kecil ke besar. Kemudian ksort, yaitu pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara descending. Kemudian ksort, yaitu pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara ascending. Kemudian rsort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah indeks atau key. Kemudian ada sort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks atau key. Kemudian ada shuffle, yaitu random pengurutan array. Yang ketiga adalah fungsi pada PHP. Fungsi pengurutan array. Fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi yang dibuat oleh user atau UDF, yaitu user defined function. Fungsi-fungsi UDF ada 4, yaitu fungsi tanpa return value dan tanpa parameter. Sintaksnya sebagai berikut. Kemudian ada fungsi dengan return value dan parameter. Sintaksnya sebagai berikut. Kemudian juga ada fungsi tanpa return tapi menggunakan parameter. Dan kemudian yang terakhir ada fungsi dengan return value tapi tanpa parameter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.